Jadi Khadijah radhiyallahu anha pernah ada sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah ini. Jadi ini kecemburuan perlu nanti saya jelaskan, ada beberapa riwayat hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang cemburunya Aisyah, tapi perlu digarisbawahi. Cemburu Aisyah radhiyallahu anha yang salah Nabi tegur dan tidak boleh jadi hukum. Yang jadi hukum apa? Teguran Nabi SAW. Ini penting. Teguran Nabi SAW. Di antaranya hadis yang sahih. Pernah Nabi SAW lagi duduk bersama Aisyah di siang hari, kemudian terdengarlah salam. Ada orang memberikan salam wanita, 2 orang. Waktu Nabi SAW dengar suara tersebut, tiba-tiba Nabi loncat dengan semangat membuka pintu. Kayaknya suara ini nggak asing. Lalu Nabi SAW buka, ya, ternyata ada 2 wanita masuk. Lalu kata Nabi SAW kepada Aisyah, Aisyah, hormatin tamu kita, layanin. Aisyah pun melayanin 2 tamu tersebut. Tapi adab dalam Islam, kita tidak perlu terlalu banyak bertanya pada tamu kenapa tujuannya datang, kenapa kesini, ini nggak ada. Kalau mereka ceritakan, kalau enggak ya sudahlah, berarti dia cuma mau datang, kenalan, cukup. Dalam Islam adabnya begitu, gitu kan? Ada makanan apa, hidangkan. Ya, nggak usah kita mengatakan mau makan apa. Ada makanan apa, keluarin, gitu kan? Keluarin udah. Itu namanya ikram, penghormatan. Yang ada di kulkas, yang ada di sini keluarkan nih, silakan dipilih kalau mau makan apa. Itu adabnya begitu memang dalam Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam kalau ada tamu tidak pernah bertanya mau makan apa, tujuannya apa, langsung silahkan diberikan makanan semuanya, makan semua. Kalau dia tidak sampaikan hajatnya berarti cuma datang mau kenalan, udah. Maka Aisyah radhiyallahu anha tidak bertanya siapa orang ini. Nabi suruh hormatin, dihormatin sama dia. Udah. Kamu dari mana, asal dari mana, mau kemana, tujuannya apa datang ke sini. Ada perempuan curiga mau mungkin ganggu suaminya, macam-macam yang tidak masuk di akal. Gak perlu terlalu jauh. Jangan buka pintu-pintu syaitan, tutup semua pintu syaitan. Kita harus percaya pada pasangan kita, nggak boleh. Selesai perempuan tersebut pulang, 2 orang. Kemudian perempuan ini berumur dan sudah pulang. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa tadi perempuan itu? Kenapa kok anda hormatin sekali? Kata Nabi SAW, yang satu adiknya Khadijah. Yang tadi salam itu karena suaranya sangat mirip, ini adiknya Khadijah. Yang satu lagi, sahabat dekatnya Khadijah, sering mendatangi rumah kami dulu di Mekah. Waktu itu Aisyah belum paham, tiba-tiba cemburu. Ya Rasulullah, anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput semua mukanya. Khadijah maksudnya, gitu kan? Dan sudah masuk ke dalam tanah, sudah mati. Allah sudah gantikan anda dengan wanita yang lebih baik juga dari Quraisy. Maksudnya masih hidup dan muda, cantik, gitu kan? Ini perkataan Aisyah, kecemburuan. Perhatikan, banyak orang salah paham. Ini yang diangkat, ditonjolin. Itu Aisyah aja cemburu. Ini salah. Yang jadi hukum, perhatikan teguran Nabi apa. Ini jadi hukum, bukan ininya. Orang yang saya sering luruskan Bapak Ibu sekalian, orang yang selalu mengatakan Aisyah cemburu, ini menjelekkan Aisyah radhiyallahu. Keliru. Allah menjadikan Aisyah penyebab keluarnya hukum. Kan gitu. Ini nggak boleh salah faham. Perhatikan teguran Nabi SAW, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang menggantikan Khadijah. Karena Khadijah beriman sama saya di saat orang semua kufur. Khadijah menolong agama ini dengan hartanya. Dan Allah karuniakan saya anak darinya yang tidak dimiliki dari istri yang lain. Ibu-ibu maaf, kalau ada yang nikah sama duda, jangan cemburu kalau cerita masa lalunya. Orang punya masa lalu. Ibu lagi duduk makan sama suami, namanya duda punya masa lalu. Baik, dia cerita, saya dulu kalau sama si fulana, saya sering dibuatin caplok telur kalau pagi. Oh sudah, kamu ingat aja sana, pergi sama sana. Mana caranya? Adabnya adalah, baiklah, saya coba buatinnya, mudah-mudahan buatan saya lebih enak. Selesai. Dengan cara ini, dia redam pintu setan dalam dirinya, dan juga dia bisa mengambil hati suaminya. Oh iya, ternyata dia bisa gantikan. Kan begitu. Gak boleh orang. Bapak nikah sama janda, jandanya menceritakan, dulu saya kalau sama si fulan, kadang-kadang malam Ahad saya dibawa jalan. Oh sudah, kamu kenang aja itu, pergi sana, dan seterusnya. Ini gak boleh. Baiklah, mudah-mudahan Allah mudahin saya punya waktu. Romantis bicara kenapa sih? Baik, ya. Mudah-mudahan Allah mudahin waktu, saya akan ajak insya Allah di tempat yang lebih baik dari kau dulu diajak. Selesai. Sekarang sudah jadi istri kita, harus kita memang lebih baik dari yang sebelumnya tentunya. Seperti itulah menanggapinya. Di sini Aisyah radhiyallahu anha meminta maaf pada Nabi SAW. Nah ini orang banyak tidak paham nih. Ternyata Aisyah baru tahu itu salah, nggak boleh menghina istri yang lain, tidak dibolehkan. Maka Aisyah meminta maaf Bapak Ibu sekalian, dan ini banyak orang salah paham dengan riwayat ini, dianggap Aisyah cemburu saja, main cemburu. Ada beberapa riwayat saya sebutkan sekalian semua adalah
lebih dari 5 riwayat ya, tapi yang saya coba sebutkan 5 riwayat tentang cemburu Aisyah, dan ini semua diluruskan oleh Nabi SAW. Yang pertama tadi cemburu Aisyah dengan ya Khadijah, dan ini ditegur oleh Nabi SAW, berarti tidak boleh ya. Kedua adalah cemburu Aisyah radhiyallahu anha dengan disebutkan dalam riwayat itu tentang malam pada saat Nabi SAW lagi sholat malam, tepatnya di nisfu Sya'ban. Sebenarnya bukan karena malam nisfu Sya'bannya ya, tapi di sini Nabi SAW pernah pas Aisyah dapat giliran malam, istri yang Nabi nanti yang lainnya malam-malam tertentu, waktu Aisyah tertidur lelap, dia bangun tengah malam, Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka spontan Aisyah cemburu, karena rumah istri-istri Nabi ada di sebelah-sebelah. Langsung Aisyah pakai baju ke rumah sebelah, ketukin, ada Rasulullah, ada Rasulullah, ada Rasulullah, semua diketukin satu-satu. Waktu diketukin satu-satu, mereka bilang, tidak ada wahai Aisyah, ini malammu, tidak mungkin Rasulullah datang kepada kami. Rasulullah itu bukan pengkhianat, nggak mungkin, malam kamu ya malam kamu. Maka Aisyah pun tergopoh-gopoh menuju ke masjid, melihat ternyata Nabi SAW lagi sholat tahajud, gitu kan? Karena rumah Nabi SAW tidak besar, beliau sholat di masjid, gitu kan? Waktu Nabi SAW salam, Aisyah lagi terengah-engah nafasnya. Kata Nabi SAW menghadap kepada Aisyah, wahai Aisyah, kau cemburu lagi. Ini malam sholat untuk tahajud, saya lagi sholat, gitu kan? Maka Aisyah meminta maaf, gitu kan? Nah ini pelajaran, kalau ada di antara ibu-ibu yang poligami, ini tidak boleh cemburu dengan istri yang lain. Ini salah tempat, nggak boleh cemburu dengan mereka. Kecuali suami melanggar, tidak adil, melanggar hukum Allah, baru cemburu. Ini salah tempatnya kalau cemburu sembarangan nih. Nanti kamu di sana buang waktu lebih banyak, nanti kamu makan sama-sama, nanti kamu begini. Tidak ada, dilahirkan masalah, terbuka pintu syaitan. Nggak boleh. Nggak boleh, ini penting untuk diambil pelajaran. Ini riwayat sering disalahgunakan, disalahfahami. Yang ketiga adalah cemburu Aisyah radhiyallahu anha dengan Sofia. Sofia istri Nabi SAW, nanti akan ada juga namanya di sini, dari turunan Yahudi, gitu kan? Yang memiliki kecantikan mirip dengan Aisyah. Jadi Nabi SAW kalau sering dari rumahnya Sofia datang ke rumah Aisyah, Aisyah merasa cemburu. Pernah satu kali Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Anda ini kok suka sekali sama wanita yang kerdil itu? Karena rupanya Aisyah dengan Sofia sama-sama postur tubuhnya pendek, gitu kan? Tapi memiliki kecantikan, maka dia merasa saingannya, gitu kan? Dan Nabi SAW kadang-kadang kalau datang, sering kali kalau beliau datang ke rumah istri yang lain, beliau menceritakan tentang masalah. Kalau ditanya, ya Rasulullah, Anda dari mana? Saya dari rumah fulan. Bahkan Nabi mengatakan, oh tadi saya dihidangkan makan ini, maka saya tidak makannya sekarang. Itu bukan aib. Nabi sudah kenyang, Nabi bilang, tadi saya sudah dihidangkan makan ini. Aib, bukan aib, jujur itu. Kadang-kadang istri cemburu nih, oh kalau sana kamu makan sama saya tidak mau makan. Orang sudah kenyang, ya udah hidangkan minum aja selesai. Kenapa harus ribut gitu kan? Ini enggak, seperti itulah kehidupan, syaitan masuk. Maka Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, cukup Anda dari wanita kerdil itu. Gitu kan? Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat, kalau ditaruh di air lautan, rusak semua tuh air lautan. Artinya berat sekali dosamu. Maka Aisyah meminta maaf. Dan tidak pernah terulang lagi nih. Ini orang banyak lupa nih. Bahkan banyak kadang-kadang di antara ustadz angkat, itu istri Nabi cemburu. Nah tapi nggak dijelasin. Cemburunya ini karena apa? Dan hukum adalah teguran Nabi SAW bukan cemburunya Aisyah. Hanya Aisyah dianggap buruk radhiyallahu anha. Padahal Allah SWT menjadikan beliau penyebab keluarnya hukum. Makanya banyak rumah tangga tidak harmonis karena salah paham dengan ini nih. Boleh cemburu buta sembarangan. Tidak boleh saudaraku. Tidak boleh saudariku. Haram dalam agama. Nggak boleh cemburu. Bahkan kalau ada orang poligami, dia harus bisa membangun ukhuwah di antara mereka. Harusnya dia tidak cemburu dengan saudarinya. Dia mengajaknya keluar sama-sama jalan. Poligami yang sukses seperti itu memang. Ukhuwah terjalin. Suaminya pergi kerja, dia sama-sama. Suaminya pergi jihad, mereka sama-sama. Saling bantu-membantu, kunjungin, saling masak, gitu kan. Dan seterusnya, saling berbagi kepada saudarinya. Karena perintah agama itu. Cintanya untuk Allah melampaui kecintaan dunianya. Riwayat yang keempat adalah cemburu Aisyah radhiyallahu anha dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah, waktu Aisyah lagi duduk bersama Nabi SAW di siang hari, lalu dihidangkanlah senampan kurma. Tujuannya Ummu Salamah, karena Ummu Salamah ini sudah berumur lebih tua dari Nabi SAW. Maka Nabi SAW lagi duduk sama Aisyah, Ummu Salamah niatnya baik, ini hadiahin kurma supaya dimakan sama Abi dan Aisyah, gitu kan? Waktu Aisyah melihat pembantu Ummu Salamah bawa, cemburu, ditepis piring itu, jatuh, tumpah semua kurmanya. Lalu kata Nabi SAW,
pungutlah kepada pembantunya Ummu Salamah, ibumu sedang cemburu, gitu kan? Ibumu sedang cemburu. Lalu Aisyah malu dan minta maaf dengan Nabi SAW. Minta maaf. Dan ini tidak pernah terjadi lagi. Setelah itu Ummu Salamah hadiahkan makanan, istirahat dengan makan, tidak pernah lagi Aisyah cemburu. Hal yang baik. Orang niat baik kasih makanan, kok kita nilai negatif, nggak boleh nih. Bahkan kadang-kadang su'udhan, syaitan datang, diberikan hadiah oleh istri lain, kenapa nih dikirimkan nih? Ada sihirnya barangkali, ada begini, ada begitu, macam-macam. Ini syaitan semua, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Ini termasuk riwayat. Pernah juga Aisyah cemburu dengan Saudah binti Zam'ah, gitu kan? Aisyah lagi buat makanan. Waktu itu kebetulan Nabi SAW lagi ada di satu tempat yang keduanya ada, Saudah dan Aisyah ada. Lalu Aisyah melihat Saudah, dia cemburu, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ini buatan saya. Dan dia hadap ke Saudah mengatakan, kau harus makan makanan saya nih. Ini buatan saya. Kata Saudah, saya nggak mau. Nanti kan. Kata Aisyah, kalau kau nggak mau, saya akan coret makanan ini di wajahmu. Maka kata Saudah, tetap saya tidak mau. Maka Aisyah mengambil betul makanan itu, dicuil di wajahnya Saudah. Gitu kan. Saudah balik ke arah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, cuil juga wajahnya. Ambil tuh, cuil juga wajahnya Aisyah. Maksudnya apa? Kalau kalian mau bertengkar, ya bertengkar sekalian deh. Nah, ada apa kok bertengkar gara-gara makanan? Kenapa kau Aisyah maksakan Saudah makan makananmu? Kenapa kau Saudah juga harus menolak? Kan tidak ada urusannya. Silakan makan, iya ambil sedikit, makan. Nyenangin orang, nyenangin saudara muslim kan pahala. Apalagi ini sama-sama satu rumah tangga, gimana? Maka pada saat mereka saling coret wajah, akhirnya mereka malu sendiri. Nabi SAW ketawain aja, diketawain. Dalam diketawain Nabi SAW. Nabi tertawa, terbahak-bahak sampai akhirnya Umar bin Khattab lewat. Mereka begitu mendengar suara Umar, Aisyah sama Saudah ketakutan, gitu kan. Lalu Nabi SAW tambah tertawa, gitu kan. Kata Nabi SAW, kenapa kalian takut? Mereka bilang Umar bin Khattab, ini bahaya orang ini, gitu kan. Bisa lebih keras, gitu kan. Maka seperti itulah bagaimana Nabi SAW menanggapi mereka. Dan ada banyak riwayat-riwayat Bapak Ibu sekalian yang menyebutkan tentang masalah kecemburuan Aisyah, tapi jangan salah faham. Itu penyebab hukum, yang diambil hukum adalah keteguran Nabi. Orang yang faham ini, pada saat dia poligami dia akan tenang. Suami istri akan tenang, karena tidak ada kecemburuan pada pasangannya itu. Ini pada saat orang melakukannya. Orang tidak melakukannya juga tentu dia harus mengontrol tadi, cemburu nggak boleh sama mertua, nggak boleh sama ipar, nggak boleh sama anak. Ya, ini harus difahamin. Sama juga dengan suami pada saat telepon, ada urusan kerja, istrinya nggak boleh cemburu, urusan kerjaan. Istrinya lagi telepon orang tuanya, baik diberikan kesempatan. Mengalahlah, toleransi dengan masalah duniawi itu nggak ada masalah. Kalau pelanggaran agama silakan marah, hak anda marah di situ. Telepon-teleponan sama yang lawan jenis yang tidak halal nggak boleh, haram dalam agama. Apalagi kalau sudah bicara hal yang buruk, apalagi kalau sampai janjian, oh ini bahaya sekali. Tidak sholat, mukul, tidak jalani kewajiban, nah ini tidak ada toleransi. Ini pelajaran besar yang diambil dari kisah Khadijah yang membela kenabiannya, berjuang bersamanya, gitu kan. Kemudian dikatakan dan mengorbankan diri dan hartanya. Selanjutnya Allah bersama Jibril mengirimkan salam kepada Khadijah. Ini juga disebutkan dalam riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi SAW pada saat kedatangan Jibril, maka Jibril berkata, hai Muhammad, akan datang sebentar lagi Khadijah kepadamu. Sebentar lagi akan datang nih, masuk ke dalam ruanganmu ini, sampaikan salam Allah dan salamku padanya. Dan ini sebuah fadilah di sini dikatakan tidak dimiliki oleh istri Nabi yang lain. Belum pernah ada istri Nabi SAW yang lain yang pernah Allah dan Jibril memberikan salam. Ini bukan hal yang biasa nih, hal yang luar biasa. Ini yang dimaksud dengan itu. Ini adalah keistimewaan yang tidak dimiliki atau dimiliki oleh wanita lain, dan ia meninggal 3 tahun sebelum hijrah. Nabi SAW berdakwah berapa tahun di Mekah Bapak Ibu sekalian? 13 tahun. 13 tahun. Kan beliau umurnya, beliau meninggalkan Mekah di umur 53 tahun ya. 40 tahun pertama masa sebelum kenabian, pas 40 tahun sampai 53 itu fase kenabian. 13 tahun belum berdakwah di Mekah, kemudian di Madinah 10 tahun. Khadijah meninggal 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Yang kedua adalah setelah kematian Khadijah, beliau SAW menikah dengan janda, yaitu Saudah binti Zam'ah al-Qurasyiyah. Ya, Saudah binti Zam'ah al-Qurasyiyah. Di situ kalau yang pegang buku ditulis al-Qarsyiyah, itu artinya al-Qurasyiyah ya. Maksudnya dari suku Quraisy, dari suku Quraisy. Dialah yang kelak memberikan hari gilirannya kepada Aisyah. Ya. Saudah binti Zam'ah janda, meninggal suaminya, gitu kan.
kemudian menikah dengan Nabi SAW. Dan ini juga pelajaran yang lain, kalau Nabi SAW menikah juga dengan janda, gitu kan? Waktu yang bersamaan, di waktu yang bersamaan turun perintah masalah poligami, dan Nabi SAW setelah menikah dengan Saudah binti Zam'ah, beberapa hari kemudian menikahi Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Dan ini sekaligus diberikan pemahaman tentang masalah adanya hukum poligami dalam Islam. Di poin ketiga, setelah itu beliau menikah dengan Ummu Abdillah Siddiqah binti Siddiqah, maksudnya Aisyah yang dibebaskan dari atas 7 langit, maksudnya dari tuduhan Abdullah bin Abi Salul tentang perzinahan, kecintaan Rasulullah SAW, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Malaikat telah memperlihatkannya kepada Nabi SAW sebelum menikahinya dalam keadaan wajahnya tertutup dengan sutra. Lalu malaikat mengatakan, ini adalah calon istrimu. Ya, ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW sebelum menikah dengan Aisyah memang diperlihatkan wajah beliau, ya, wajah beliau. Tentu khilaf diantara ahli sejarah tentang masalah pernikahan umur Aisyah, berapa umurnya menikah. Ada yang memungkiri kalau Aisyah itu umur 6 tahun dinikahi, ada yang mengatakan itu benar. Ringkas cerita, Nabi SAW memang menikahi Aisyah pada saat masih muda, gitu kan. Dan ini pelajaran lain dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi SAW menikah dengan Aisyah, ada 2 faktor utama. Yang pertama karena beliau mimpi diperlihatkan oleh Jibril, ya, ini istrimu Aisyah menggunakan cadar di wajahnya dari kain sutra. Artinya perempuan ini punya kedudukan yang luar biasa. Yang kedua adalah karena ayah Aisyah adalah sahabat dekatnya. Dan ini bukan aib menikah dengan anak sahabat. Ini yang banyak hilang di kita nih, gitu kan? Kita menganggap kayaknya nggak mungkin deh. Karena kadang-kadang kita anggap sahabat kita terlalu tua misalnya, atau terlalu jauh, mungkin beda 10 tahun, 15 tahun. Padahal sebenarnya bukan karena faktor umur. Nabi SAW waktu menikah dengan Aisyah, umur beliau 53 tahun. Beda berapa tahun tuh kalau Aisyah misalnya anggap umurnya 14 tahun misalnya, atau 15 tahun. Beda berapa umur dengan Nabi SAW? Kalau kita anggap 13 tahun, bedanya berarti 40 tahun. Dan itu bukan aib. Kalau memang laki-laki itu dewasa, bijaksana, secara fisik memang masih kuat, kenapa? Ada masalah apa? Jadi kan, kita kadang-kadang terkurung dengan urusan duniawi ini. Oh ini orang tua, oh ini anak-anak, oh ini begini, oh itu begitu. Itu bukan patokannya. Masalahnya dia beriman atau tidak. Saya kasih contoh misalnya, Umar bin Khattab sangat paham tentang hukum ini, Bapak Ibu sekalian. Ada 2 hal yang saya ingin titik beratkan. Yang pertama, tidak aib menawarkan diri atau anak kepada orang yang saleh atau salihah. Yang kedua, tidak aib kalau ada faktor perbedaan umur. Saya datangkan contohnya. Umar radhiyallahu anhu, waktu Hafsah bercerai dengan suaminya, maka Umar gelisah dengan keadaannya. Ini gimana nih Hafsah nih? Maka Umar bin Khattab mendatangi sahabat Nabi. Ada banyak sahabat Nabi yang sebaya dengan Hafsah. Hafsah masih muda, sebaya dengan Aisyah, gitu kan? Maka yang didatangin oleh Umar adalah Utsman bin Affan. Waktu itu Utsman sudah punya anak. Didatangin, wahai Utsman, Hafsah layak jadi istri, nikahi. Perintah masalah poligami sudah turun, nikahi ini anak. Utsman mengatakan, maaf Umar, saya lagi tidak ada hajat, gitu kan? Sekarang saya belum mau menikah. Umar keluar dari rumah Utsman cari siapa orang yang saleh nih. Nggak dicari bujang-bujang tuh. Didatangin Abu Bakar. Abu Bakar sudah nikah. Wahai Abu Bakar, Hafsah layak jadi istri, nikahi dia. Saya ingin menyelamatkan akhiratnya, nikahi. Maka kata Abu Bakar, saya berpikir, diam Abu Bakar. 3 hari Abu Bakar nggak kasih jawaban. Umar pulang, sholat malam, minta sama Allah, ya Allah, utuslah jodoh yang terbaik buat anak saya. 3 hari kemudian datang lamaran Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menikahi Hafsah. Lalu pada saat di hari pernikahan Nabi SAW setelah akad nikah, maka Abu Bakar mendatangi Umar dan berkata, wahai Umar, saya ingin menyampaikan kepada kamu alasan kenapa saya diam 3 hari. Kenapa saya nggak berikan jawaban? Saya mau nikahi anak kamu, kamu sahabat saya. Tetapi waktu kamu sampaikan kepada saya, sebelumnya saya mendengar Nabi SAW pernah menyebut nama Hafsah. Berarti Nabi suka dengan anak kamu. Saya tidak ingin melangkahi Nabi SAW. Itu alasannya kenapa saya tidak menikahinya. Tapi pelajaran di sini Bapak Ibu sekalian, ternyata menawarkan anak pada orang yang dianggap kompeten, saleh dan saleh tidak aib dalam agama. Subhanallah, terbalik kasusnya. Ini perbaikin Bapak Ibu sekalian, tolong di Indonesia perbaikin ini, kalau tidak maka makin rusak masyarakat. Kita bangga anak kita gonta-ganti pacar.
Dia putus nih sama pacarnya, cari lagi nak, bahkan orang tuanya bantu cariin, gitu kan. Saya pernah bimbing umroh, mereka tidak merasa salah di bus, kebetulan di bagian belakang. Saya sempat dengar ada jemaah saya mengatakan, nih anak saya ini masih gadis nih, baru putus sama pacarnya. Tawarkan ke temannya sebelah, ibu sebelah, oh iya ini sama adik saya aja. Gonta ganti pacar. Seorang orang tua di Indonesia tidak malu pada tetangganya, ini pacarnya datang, sebulan kemudian putus, pacar baru datang, nggak malu. Nggak masalah, gonta ganti pacar. Bahkan dia bangga, anak saya kemarin putus, dia tidak suka pacaran, ini baru datang pacar baru. 10 orang pun, 20 orang laki-laki janjian, keluar malam minggu bawa anaknya, gonta ganti kayak barang dagangan, tidak malu. Tapi kalau dia nikahkan anaknya muda, aib. Subhanallah, ini terbalik fitrahnya nih. Menikahkan aib, datang suami halal, tidur sama anaknya aib, sementara gonta ganti pacar nggak aib. Ini bagaimana akal pikirannya coba? Bagaimana bisa dikatakan seorang muslim nih? Nggak mungkin gitu kan? Kenapa kita harus merasa aib? Saya bilang sama pengajian saya, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat pada diri anak Anda, kita bisa baca tuh. Ada anak-anak yang bisa ngontrol hawa nafsunya, ada. Masya Allah sampai kuliah pun sarjana tetap tenang, aman, dan ikut program pengajian ada. Ada anak-anak baru balik saja, umur 17, 18 tahun sudah nggak bisa ngontrol hawa nafsunya. Kelihatan, sudah mulai kayak orang yang mencari pasangan. Kita bisa lihat sebagai orang tua. Bapak Ibu sekalian, walaupun belum selesai sekolah, lebih baik kita datangkan 1 piring makanan tambahan untuk anak mantu di meja kita. Anak kita aman daripada kita biarkan tahan dia untuk bergaul bebas di luar. Zina terjadi, kita halalkan, dan kita tidak mau datangkan anak mantu untuk menikah. Baik Ustaz, nanti apa yang dia mau makan? Kita yang bantu dong sebagai mertua. Bantu modal, bantu ide. Tapi anak kita aman kan? Apa kata Nabi SAW? Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Setengah. Sudah aman tuh, karena godaan terbesar bagi laki-laki, perempuan, godaan terbesar bagi perempuan siapa?